Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hubungan interaktivitas live shopping TikTok terhadap perilaku pembelian konsumen. Selanjutnya ada anggota kelompok kami, ada Jasmine Reina Pundi, Riefol Farouk Akbar, Naura Adila Ramadhani, dan saya sendiri Septi Alvin. Oke, yang pertama kita masuk ke pendahuluan, di mana perkembangan teknologi digital itu mendorong perubahan gaya hidup konsumen. Salah satunya melalui tren belanja online. TikTok Live Shopping jadi salah satu platform populer karena menggabungkan hiburan dan belanja dalam satu aplikasi. Fitur interaktif seperti live chat dan respon langsung dari penjual diyakini mampu memengaruhi minat beli konsumen. Namun, penelitian mengenai hubungan interaktivitas ini masih terbatas. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana hubungan interaktivitas live shopping terhadap perilaku pembelian konsumen, baik melalui interaktivitas dengan streamer maupun antar konsumen. Dan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dan menganalisis hubungan interaktivitas TikTok live shopping terhadap perilaku pembelian konsumen, khususnya melalui interaksi konsumen streamer dan antar konsumen. Oke, selanjutnya ke bab 2 tinjauan pustaka, perilaku pembelian. Jadi perilaku pembelian itu merupakan tindak nyata dari konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk atau layanan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan juga eksternal. Boleh langsung di next. Oke, lalu salah satunya tuh ada interaktivitas. Interaktivitas tuh apa sih? Jadi media sosial kan sekarang tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi antara pengguna dan pelaku bisnis juga. Dalam konteks ini, pengguna dapat menjalin hubungan interaktif yang dikenal sebagai interaktivitas. Interaktivitas ini menjadi salah satu dimensi kunci dalam belanja daring, khususnya pada live streaming shopping yang mengedepankan keterlibatan pengguna secara langsung. Selain itu, interaktivitas juga dapat menentukan proses komunikasi dan bagaimana informasi dapat dipertukarkan antara pihak-pihak yang terlibat secara online. Boleh di next? Oke, lalu kerangka pemikiran yang dibuat itu kita ingin melihat apakah dari perilaku pembelian dan interaktivitas ini tuh memiliki hubungan satu sama lain. Lalu jadi hipotesisnya itu hanya terdapat korelasi atau hubungan antara interaktivitas live shopping, TikTok terhadap perilaku pembelian konsumen, H0-nya itu tidak terdapat korelasi atau hubungan antara interaktivitas live shopping, TikTok terhadap perilaku pembelian konsumen. Boleh di next. Oke, lalu ada beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama ini ada pengaruh live streaming shopping terhadap perceived risk dan dampaknya terhadap purchase intention di Indonesia. Yang ditemukan adalah ditemukan media richness dalam live streaming dapat mengurangi perceived risk yang secara tidak langsung meningkatkan purchase intention. Meskipun variabel interaktivitasnya dan streamer kredibilitasnya ini tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap persepsi resiko. Boleh di next? Lalu penelitian terdahulu yang kedua ada informasi, interaktivitas, dan relevansi Instagram Reels Ads dan dampaknya terhadap advertisement performance ekspektansi. Mengkaji tiga aspek dalam iklan media sosial yaitu ada informatif, terus interaktif, dan juga relevansinya terhadap kinerja iklan. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan PLS SEM, hasilnya menunjukkan bahwa tiga faktor tersebut ternyata secara signifikan itu berpengaruh positif terhadap persepsi kinerja iklan. Boleh di next? Lalu yang terakhir itu ada analisa pengaruh keterjangkauan teknologi informasi dalam live shopping untuk menciptakan purchase intention pada live shopping TikTok. Hasil penelitian ini nunjukin bahwa semua dimensi keterjangkauan IT berpengaruh positif dan signifikan terhadap immersion dan presence dalam live shopping TikTok. Kedua variabel mediasi ini kemudian terbukti secara signifikan mempengaruhi purchase intention yang menunjukkan bahwa pengalaman pengguna yang mendalam dan perasaan kehadiran saat menentukan kecenderungan beli dalam e-commerce berbasis streaming. Boleh di next?
Oke, selanjutnya ada tipe penelitian. Jadi jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasional. Jadi penelitian korelasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya hubungan dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa berusaha untuk mempengaruhi variabel tersebut sehingga tidak dilakukan manipulasi terhadap variabel. Dan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengamati, mengumpulkan data, dan menyajikan analisis hasil penelitian. Selanjutnya ada desain penelitian. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel interaktivitas dalam fitur live shopping di TikTok bagi variabel independen dan perilaku pembelian atau purchase intention sebagai variabel independennya. Dengan metode ini, peneliti mampu menilai kekuatan dan arah hubungan antara variabel menggunakan analisis statistik. Dalam hal ini menggunakan korelasi Spearman karena terdapat satu variabel yang tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, subjek penelitiannya dalam penelitian ini adalah terdiri dari individu laki-laki atau perempuan berusia 18 sampai 35 tahun memiliki aplikasi TikTok dan pernah melakukan pembelian barang atau produk saat live shopping TikTok. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner untuk pengumpulan data dan skala interaktivitas diadaptasi dari penelitian Liu 2003 dan Wu 2006 dalam Song dan Liu 2021. Skala ini mencakup 5 pernyataan yang menganalisis sejauh mana responden merasakan adanya kontrol aktif dan komunikasi dua arah saat menyaksikan siaran langsung di TikTok. Untuk pengukuran purchase intention merujuk pada item yang dibuat oleh Dodds et al. 1991 dan Hong serta Cha 2013 yang disusun kembali oleh Song dan Liu 2021 dan terdiri dari 4 pernyataan tentang keinginan membeli produk setelah ikut serta dalam sesi live shopping. Dua skala ini menggunakan skala Likert 4 poin, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Untuk analisis datanya dilakukan menggunakan software statistika SPSS versi 25. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis gambaran subjek penelitian, analisis deskriptif variabel interactivity dan variabel purchase intention, uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji korelasi. Oke, baik. Selanjutnya adalah gambaran subjek penelitian. Jadi, terus responden yang kita pakai di penelitian ini tuh berjumlah 35 orang yang dengan ketentuan sebagai berikut. Dan setelah analisis lebih lanjut, ternyata ada data outlier berupa dua responden yang akhirnya dibuang dan menjadikan total akhirnya 33 responden. Nah, untuk variabelnya independen ada interactivity dan variabel dependennya purchase intention dengan metode pengumpulan data Google Form. Next. Analisis deskriptif dari variabel purchase intention bisa dilihat di sini ada min 11,55, median 12, modus 10 dengan standar deviasi 2476, skewness dan kurtosis di sini minus, dan minimum 6 dan maksimum 16. Nah, secara keseluruhan mayoritas responden itu memiliki intensitas pembelian yang tergolong cukup tinggi dan merata dengan distribusi data yang simetris dan stabil dengan kemiringan yang tidak terlalu ekstrim. Dilihat dari skewness dan kurtosisnya yang walaupun minus tapi tidak sampai -1. Jadi masih 0,097 dan 0,248. Serta menunjukkan nilai-nilai yang menyimpang dan jauh dari rata-rata. Oke, selanjutnya analisis deskriptif variabel interactivity. Min ada di 17, median 18, modus 19, standar deviasi 2226, dan skewness kurtosisnya minus dengan minimum dan maksimum di 12 dan 20. Secara keseluruhan di sini responden menunjukkan tingkat interaktivitas yang tergolong cukup merata dan stabil tanpa menunjukkan kecenderungan ekstrim dalam interaksi baik sangat rendah maupun sangat tinggi. Jadi semuanya merata. Next. Selanjutnya untuk uji normalitas, di sini kita memakai uji Shapiro-Wilk karena responden di bawah dari 50 dan dilihat dari variabel interactivity, signifikansinya di titik 0,16 yang mana itu tuh tidak normal karena yang normal ada di harusnya di atas 0,05 dan untuk purchase intentionnya di 0,419 yang tergolong normal karena di atas 0,05. Next.
Selanjutnya uji homogenitas. Di sini memakai Levin test dan menunjukkan bahwa variabel interactivity itu memiliki nilai signifikansi sebesar 0,733 yang dapat disimpulkan bahwa si interactivity ini sama atau homogen karena kurang dari lebih dari 0,05. Nah, sementara variabel purchase intention ini memiliki signifikansi di 0,412 dan tergolong homogen juga karena lebih dari 0,05. Uji linearitas sendiri di sini dikaitkan antara interactivity dan purchase intention dengan signifikansi sebesar 0,011 dan karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear dari antara kedua variabel tersebut. Next. Selanjutnya ada uji korelasi yang dimana berdasarkan hasil analisis korelasi dengan metode Spearman diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 yang berarti lebih kecil daripada 0,05 karena p-value kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel interactivity dan purchase intention. Selain itu, nilai koefisien korelasi sebesar 0,475 yang artinya bahwa ada hubungan yang bersifat positif dan sedang. Artinya semakin tinggi tingkat interaktivitas, maka semakin tinggi pula nilai beli yang dimiliki responden. Kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara interaktivitas dan live shopping TikTok dengan perilaku pembelian konsumen. Semakin tinggi tingkat interaktivitas yang dirasakan, seperti melalui live chat dan respon langsung dari penjual, maka semakin besar pula kecenderungan konsumen untuk memiliki niat membeli produk. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,005 dan koefisien korelasi sebesar 0,475 yang menunjukkan hubungan positif dan sedang. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengalaman belanja interaktif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan mendorong keputusan pembelian. Dengan demikian, fitur interaktivitas dalam TikTok Live Shopping terbukti menjadi elemen penting dalam strategi pemasaran yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.